Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran dari video sebelumnya. Oke. Udah deh, gak usah panjang-panjang ya openingnya, biar kalian gak bosen juga. Oke, mari kita belajar bersama Bu Guru yang bulat. Alright, kali ini kita akan memasuki PB3, masih di tema 2, subtema 1 ya. Ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Kita nggak perlu lama-lama ya, kita langsung memasuki halaman 23 ya. Di sini tertera pembelajaran 3 ya, buku tema 2 ya. Di sini ada gambar si Edo tuh, ada sebuah kata si Edo nih, ada sebuah bacaan omongan dari si Edo. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita, kata si Edo. Oke, di sini ada sebuah wacana tentang hari menanam pohon. Kalian tinggal baca wacana tentang hari menanam pohon. Lalu di halaman 24 ada sebuah mind mapping atau peta pikiran. Kalian jawab ya di sini apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah penanaman pohon ya. Ya, penanaman pohon. Kapan dilakukannya? Dilakukannya di hari menanam pohon ya. Berarti di mana tuh? Tanggal 28 November ya. Di mana kegiatan ini dilakukan? Kegiatan ini dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Lalu siapa yang melakukan? Yang melakukan itu presiden ya. Presiden yang melakukan. Lalu pohon apa yang ditanam ya? Pohon yang ditanam itu bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Lalu, mengapa kita harus menanam pohon? Karena kita ini harus berperan serta dalam mengembalikan paru-paru dunia. Karena menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Sehingga banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasukan oksigen bagi kehidupan. Nah, tuh udah Ibu sebutin tuh jawabannya. Kalian silahkan diputar video ini berulang-ulang ya. Lanjut ke halaman 25, di sini ada tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ibu akan berikan sedikit penjelasan saja ya. Tanggung jawab itu merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu ya. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi karakter seorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya. Oke. Yang pertama nih, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu adalah tanggung jawab yang melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat, berarti di lingkungan masyarakat gitu. Tanggung jawab itu sendiri ya, pengertian masyarakat itu mari kita pahami ya. Pahami dulu nih. Tanggung jawab itu adalah merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik ya. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu dia pengertian dari tanggung jawab ya. Lalu tanggung jawab itu ada macam-macam ya. Di sini tanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi ya. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contoh, Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Jadi si Evi ini gak ngerjain pekerjaan. Besoknya dia ditegur sama Bu Guru dan mendapat sanksi ya. Dalam peristiwa ini si Evi itu harusnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Berarti tugasnya harus dikerjakan ya, karena itu tugas dia. Tugas diri sendiri ya. Itu adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga.
Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak ya. Contohnya nih, ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya ya. Berarti ayah sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Lalu untuk kamu nih, kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu sudah melaksanakan tanggung jawab kamu terhadap keluarga juga ya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Oke. Tegaskan ya, di sini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial atas dasar kebutuhan ini, seorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Oke. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Contohnya, Pak Budi, warga masyarakat desa Sukamakmur, pada hari Minggu Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti. Nah, Pak Budi memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga. Jadi tindakan Pak Budi ini sangat bertanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ya. Kalau bangsa dan negara itu berarti setiap orang yang tinggal ya pasti akan terikat dengan aturan-aturan hukum ya di sebuah negara itu ya. Oleh karena itu segala pikiran, perbuatan, tingkah laku dan tindakan manusia harus sesuai dengan norma-norma dan hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Ya contohnya nih, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Berarti dia sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia. Oke, yang kelima adalah tanggung jawab terhadap bukan terhadap tahun, di situ tulisan tahun. Dia salah ketik nih. Tuhan ya, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, yang memiliki akal dan pikiran. Oleh karena itu Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan. Oke. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah dan menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Contohnya tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Itu adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah pengertian masyarakat. Oke. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi dalam sebuah warga masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warganya. Oke. Yang ketiga adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Jadi berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat dapat disimpulkan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dan dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Oke, gitu ya. Lalu di sini ada halaman 28. Nah, di skip ya. 28 29 kayaknya nggak mungkin dilaksanakan juga. Ibu akan skip. Lalu halaman 30 wawancara juga ini pada orang-orang di skip ya karena dalam masa pandemi. Halaman 31 di sini ada jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Oke. Sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang beragam, itu ada wilayah daratan dan lautan. Maka menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat ya. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat ya agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Oke. So, jadi apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang usaha. Yang pertama, agraris ya. Indonesia itu dikenal dengan sebutan negara agraris. Sebutan ini banyak penduduknya disebabkan banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani ya. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian perkebunannya antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan. Oke. Lalu untuk perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Oke, misalnya tanaman perkebunan itu kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh karet, cendana, lada, kayu putih dan lain sebagainya. Oke, ini juga menjadi salah satu komoditas ekspor ya ke luar negeri. Yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas
Daging, telur, susu, kulit, dan bulu ya dibedakan menjadi 3 ya. Peternakan hewan kecil misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas misalnya ayam, itik, dan burung puyuh ya. Peternakan bisa dilaksanakan dalam skala kecil maupun skala besar. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah perikanan ya. Perikanan itu kan dibedakan ada perikanan darat dan perikanan laut. Kalau perikanan darat itu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat ya. Berarti ikan air tawar dan air payau ya. Itu kan kalau air tawar di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam ya. Jenis ikan yang dibudidayakan itu adalah lele, mujair, gurami, dan mas. Sedangkan perikanan ikan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandang. Yang kedua, perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Di Indonesia usaha penangkapan ikan dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan peroleh banyak hasil tangkapan. Ya. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan juga untuk ekspor. Jadi kita juga mengekspor ya. Yang keempat yaitu pertambangan, sudah jelas ya. Kita ini negara yang kaya akan barang tambang ya. Barang tambang dapat dibedakan menjadi berikut. Yang satu, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Oke. Yang kelima yaitu kehutanan. Kehutanan itu hutan Indonesia itu kan berperan penting sebagai paru-paru dunia ya. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai flora dan fauna. Sudah jelas ya, kita udah banyak banget. Dan hasil hutannya juga banyak dimanfaatkan ya. Dengan hasil kayu-kayuannya kayak jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Yang keenam, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan beli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen ya. Nah, ini sudah jelas ya. Kamu sudah pasti tahu. Ibu tidak perlu menerangkan lebih banyak tentang perdagangan, Ibu yakin bisa ya. Termasuk kegiatan ekspor impor ya. Yang ketujuh, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi ya. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok ya. Ada industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contohnya industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, garments, dan elektronik. Oke, finish. Oke, Ibu sudah menerangkan tentang pembelajaran ketiga. Semoga video ini berguna untuk pembelajaran kalian ya. Kalian bisa putar video ini berulang-ulang dan bisa saja cuma didengarkan saja ya. Jadi kalian nggak perlu cepat-cepat baca buku. Ini sudah dirangkum sama Ibu, sudah diringkas dalam sebuah video dan tinggal didengarkan saja. Oke. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu pamit undur diri. See you on the next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.